Putra Presiden yang akan maju sebagai calon wali kota Solo sowan ke rumah Megawati Soekarno Putri. Itulah satu dari 5 berita terpopuler versi Tukang Kombur hari ini. Ledakan di Beirut, Lebanon menewaskan lebih dari 100 orang. Ledakan yang berasal dari gudang pupuk tersebut terdengar sampai ratusan kilometer ke tetangga negara Lebanon di Siprus. Ledakan berasal dari gudang pupuk tempat amonium nitrat tersimpan. Ada 2.740 ton amonium nitrat yang tersimpan tahunan di gudang tersebut. Diduga amonium nitrat tersebut terpicu oleh panas sehingga kemudian timbul ledakan yang mirip bom atom Hiroshima. Para warga kemudian berlarian menyelamatkan diri. Selain korban tewas yang melebihi 100 orang, ada 4.000 orang yang terluka dan dirawat di rumah sakit. Sementara itu, 1 warga negara Indonesia yang terluka akibat ledakan tersebut sudah dalam keadaan stabil dan pulang ke rumahnya. Di Lebanon, saat ini ada 1.400 lebih warga negara Indonesia, tapi 1.234 diantaranya adalah tentara perdamaian, sementara 200-an warga negara Indonesia yang merupakan keluarga dari pihak KBRI. Badan Pusat Statistik mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 5,32% dibanding kuartal yang sama tahun lalu. Pada kuartal 1, Januari hingga Maret lalu, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih positif, tapi di bawah 3%. Penurunan pertumbuhan hingga minus 5,3% tersebut terjadi pada bulan April sampai dengan Juni, di mana pandemi corona sedang membesar di Indonesia. Jika pada kuartal 3, Juli hingga September nanti pertumbuhannya masih positif, maka Indonesia sudah masuk dalam resesi ekonomi. Herbalis yang mengaku sebagai penemu obat corona semakin menjadi-jadi jika sebelumnya ia mengancam melaporkan balik pelapornya dengan gugatan 10 miliar dolar. Kali ini ia mengaku telah mengirimkan 5.000 botol herbal kepada Ratu Elizabeth di Inggris. Menurut Hadi, pihak keluarga kerajaan Inggris mengkonsumsi obat buatannya supaya terhindar dari virus corona. Selain itu, gugatan terhadap Hadi semakin banyak. Kemenristek menyatakan tidak ada nama Hadi Pranoto dalam deretan peneliti obat COVID-19. Presiden Jokowi meminta protokol kesehatan diterapkan dalam pelaksanaan Pilkada 2020. Dalam rapat terbatas yang dihadiri sejumlah menteri, Presiden Jokowi meminta dalam semua tahapan, mulai dari pendaftaran, kampanye, hingga pencoblosan nanti harus menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, terutama dalam hari pencoblosan karena jumlah massa yang terkumpul akan semakin besar. Joko Widodo meminta Pilkada sebagai bagian dari demokratisasi jangan menjadi klaster baru penyebaran virus corona. Karena jika itu terjadi, maka Pilkada bisa menjadi kontraproduktif. Putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, yang maju sebagai calon wali kota Solo, sowan ke rumah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Tetapi Gibran menyatakan ini bukan pertemuan politik. Ia beralasan ia sedang datang ke Jakarta untuk melihat keponakannya, putra dari Kahiyang Ayu yang baru lahir tadi malam. Tetapi karena rumah sakit tempat Kahiyang dirawat dekat dengan rumah Megawati, maka ia sempatkan untuk mampir ke sana karena ia juga membawa oleh-oleh makanan kesukaan Megawati. Gibran datang didampingi oleh Ketua PDIP Solo, FX Rudi Hadiatmo, sementara Megawati Soekarno Putri didampingi oleh putrinya Puan Maharani yang juga sebagai Ketua DPR. Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon tunggal wali kota Solo karena semua partai mendukung Gibran kecuali PKS. Itulah 5 berita terpopuler yang dirangkum oleh Tukang Kombur. Tonton terus channel ini untuk mendapatkan berita-berita yang cerdas dan menghibur. Sampai jumpa.